Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Dwi Mardiansyah. Nomor induk mahasiswa saya 1802010110. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya mahasiswa semester 6, mata kuliah metodologi penelitian, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, sarjana ekonomi magister manajemen. Saya ingin menjelaskan mengenai analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Menyajikan data setiap variabel yang diteliti. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak dirumuskan hipotesis, langkah-langkah terakhir tidak dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila penelitian hanya mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, penghitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentasi. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata dan sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikannya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.
Statistik ini disebut juga statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Statistik parametris dan non-parametris. Pada statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang dianalisis. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyaknya asumsi. Misalnya, ada data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut distribution free. Penggunaan kedua statistik tersebut juga tergantung pada jenis data yang dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Jadi, untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan. Yang macam-macam data penelitian telah diberikan pada bab 1, yaitu data nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Bentuk hipotesis ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif dibedakan menjadi 2, yaitu komparatif untuk 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik parametris dan merupakan dugaan terhadap nilai dalam suatu sampel dibandingkan dengan standar, sedangkan hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik non-parametris merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok dalam satu sampel. Hipotesis komparatif merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai dua kelompok atau lebih. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih. Bentuk-bentuk hipotesis ini telah dijelaskan pada bab 3. Judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja pegawai di pemerintahan Madukara. Berdasarkan paradigma tersebut terlihat bahwa untuk judul penelitian yang terdiri atas suatu variabel independen dan satu variabel independen, terdapat dua rumusan masalah deskriptif dan satu masalah asosiatif. Dengan demikian juga terdapat dua hipotesis deskriptif dan satu hipotesis asosiatif. Bila terdapat kesulitan dalam merumuskan hipotesis deskriptif, maka hipotesis itu tidak perlu dirumuskan, tetapi rumusan masalahnya saja yang harus dijawab dengan perhitungan statistik. Dua hipotesis deskriptif diuji dengan statistik yang sama. Rumusan masalah hipotesis dan teknik statistik untuk analisis data, ketiganya sangat berkaitan. Teknik statistik yang digunakan untuk melakukan prediksi pengaruh lama penayangan iklan terhadap nilai penjualan adalah dengan teknik regresi tunggal, satu variabel independen, satu variabel dependen.
Untuk judul pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja pegawai di Provinsi Madukara. Misalnya, bila rumusan masalahnya adalah kalau lama penayangan iklan ditingkatkan sampai optimal, berapakah nilai penjualan barangnya? Konsep dasar pengujian hipotesis. Sebelum diberikan contoh analisis data dan pengajuan hipotesis terlebih dahulu, diberikan konsep dasar tentang pengujian hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pengertian hipotesis tersebut adalah hipotesis untuk penelitian, sedangkan secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian atau statistik. Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel. Oleh karena itu dalam statistik yang diuji adalah hipotesis nol. The null hypothesis is used for testing. It is statement that no difference exists between the parameter and statistic being compared. Emory tahun 1985. Jadi hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik. Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Demikian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.